Perkembangan teknologi yang cukup pesat juga berpengaruh di sektor finansial. Bank Indonesia pada Oktober nanti akan merilis Financial Technology atau Fintech. Nantinya Fintech akan menghimpun semua transaksi dengan cara non-tunai. Dan untuk informasi selengkapnya berikut dialog Leonard Samosir dengan Eni Panggabean, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang telah kami rekam sebelumnya. Pemirsa, saya telah bersama dengan Ibu Eni Panggabean, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Bu Eni, digital technology kemudian sudah berkembang begitu rupa ekonomi digital. Kalau Bank Indonesia melihat ini seperti apa, Bu? Apakah memang akan lebih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Ada ancaman tertentu atau seperti apa, Bu? Kalau kita melihat ekonomi digital, di mana ekonomi itu banyak menggunakan teknologi, misalnya menggunakan internet, itu tentu akan menyebabkan suatu transaksi menjadi lebih cepat tentunya, dan mudah-mudahan juga lebih efisien, dan itu suatu keniscayaan, jadi tidak bisa kita menghindari. Karena itu merupakan suatu tren yang ada di seluruh dunia. Jadi kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi melalui proses yang menggunakan digital tentu akan mendorong sepanjang kita bisa mendudukkan dengan baik. Perkembangan teknologi itu sudah mulai sejak tahun 1800-an tentunya ya. Kita mengenal metode dengan menggunakan analog, kemudian menggunakan digital, ya. Tentunya ini adalah suatu fenomena yang sebetulnya berjalan terus sepanjang waktu dan kita tidak perlu menghindarinya. Bahwa kita mengenal pada waktu itu tahun 1980-an ada yang disebut dengan ATM pada waktu itu. ATM itu adalah suatu cara untuk berbank tanpa datang ke bank. Jadi kita langsung masuk ke ATM untuk melakukan transaksi perbankan. Itu waktu itu membuat semua orang mulai untuk melakukan perbankan tanpa ke bank. Kemudian ada perkembangan lagi tahun 2000-an, ada yang disebut dengan RTGS. Jadi real time gross settlement, ya. Jadi penggunaan teknologi. Kemudian tahun 2008 ada krisis. Nah, di situ setelah ada krisis itu banyak kita mungkin mendengar mengenai Silicon Valley. Dan juga di situ ada beberapa regulasi yang membuat masyarakat itu yang membutuhkan pembiayaan misalnya, itu menjadi terregulasi dengan ketat. Soal regulasi, Bu Eni, bagaimana memastikan ekonomi digital ini tidak merugikan masyarakat penggunanya? Apakah BI akan membuat aturan khusus atau seperti apa? Ya, Bank Indonesia saat ini sudah mempersiapkan dan akan segera dikeluarkan pertengahan Oktober ini kemungkinan, ya. Jadi kita sudah mempersiapkan bahwa transaksi yang ada di e-commerce maupun yang sekaligus juga dipakai di perusahaan teknologi, yaitu fintech kita sebut ya, financial technology, itu kita akan atur baik dari segi penyelenggara jasanya maupun penunjangnya. Jadi misalnya penyelenggara jasanya itu adalah misalnya bank-bank yang melakukan mengisyu alat-alat pembayarannya, itu sebetulnya sudah kita atur. Bank Indonesia sudah sejak tahun 90-an mengatur hal itu. 2009, mohon maaf, 2009, tapi kemudian berkembang. Dan sekarang ini ada perkembangan e-commerce, kita mengenal ada yang namanya Internet Payment Gateway misalnya. Internet Payment Gateway ini belum tercakup di dalam pengaturan yang existing. Jadi pengaturan itu berevolusi terus ya, berkembang terus, pengaturannya kita sempurnakan. Tapi juga ada fenomena e-wallet misalnya, electronic wallet. Itu adalah suatu hal yang perlu untuk kita dudukkan, kita atur, dan ini ada yang diuntungkan dua pihak, si pihak penyelenggara maupun pihak si pengguna, konsumen, itu dua-duanya bisa melakukan bisnis dengan baik apabila regulasinya diatur dengan baik. Jadi pihak bisnis tentu dipercaya oleh si pengguna dan penggunanya juga merasa nyaman. Jadi kami sebagai central bank
tentu akan meregulasi dan mendudukkan semuanya, tapi tidak mematikan suatu hal yang inovasi yang berkembang. Baik. Semoga Bank Indonesia bisa juga mengamankan digital teknologi ini, financial technology, dan seluruh penggunanya akan aman. Bu Eni Panggabean, terima kasih Bu.